Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 22 November 2024 bersama saya Penatua Shelly Gunawan. Untuk mengawali Saren pagi ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang telah Kau izinkan untuk kami lalui bersama, atas kesehatan, damai sejahtera, dan sukacitamu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, beri kami hikmat ya Bapa, sehingga kami bisa mengerti seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Judul perikop kita adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Salib berarti penyelamatan bagi umat manusia. Yesus disalibkan untuk menyelamatkan kita. Jadi, bagi orang yang tidak mengerti akan arti penyaliban itu, mereka menganggap itu bukan hal yang luar biasa. Tetapi, bagi kita yang mengerti arti penyaliban itu, kita akan merasakan kasih karunia Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Tanpa hikmat Allah, kita tidak akan mengerti kalau salib adalah pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Tanpa hikmat Allah, kita tidak akan tahu kasih Allah yang begitu besar untuk kita, orang yang berdosa ini. Tanpa hikmat Allah, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita selalu berada di jalan Tuhan. Hikmat Allah membuat kita tidak sombong meskipun berhikmat. Hikmat Allah membuat semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hikmat Allah membuat kita jadi seorang yang rendah hati. Hikmat Allah menyadarkan kita akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Hikmat Allah membuat kita mau melakukan kehendak Allah meskipun bertentangan dengan pikiran kita. Sebenarnya hal ini tidak mudah, karena sebagai manusia kita lebih suka melakukan sesuatu yang sejalan dengan pikiran kita.
Hikmat Allah membuat kita tidak merasa pandai meskipun bisa melakukan banyak perkara. Hikmat Allah membuat hati dan pikiran kita selalu tertuju kepadanya. Kalau kita mau berbuat dosa, hati nurani kita akan menegur. Jadi kayak alarm dalam hidup kita. Alangkah indahnya jika kita mempunyai hikmat Allah. Karena hidup kita akan terasa damai meskipun masalah menghadang kita. Karena kita tahu tangan Tuhan yang akan menopang hidup kita. Amin. Mari kita tutup saran pagi ini dengan doa. Bapa, beri kami hikmat-Mu dalam menjalani kehidupan ini, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.